Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmul Saini dengan NPM B1A021143, salah satu mahasiswa kelas Hukum Ketenagakerjaan, berkesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan salah satu materi yang ada dalam Hukum Ketenagakerjaan, yaitu materi tentang perselisihan hubungan industrial, yang dimana materi ini terdapat di dalam bab 8 buku ajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Sebelum kita jauh lebih dalam mengenai materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi perselisihan hubungan industrial itu apa. Nah, yang saya dapatkan definisi ini dalam buku bahan ajar. Definisi perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, yang biasanya perselisihan itu mengenai hak, kepentingan, dan PHK, serta perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Maka dapat kita sederhanakan sebetulnya definisi ini. Perselisihan hubungan industrial adalah pertengkaran atau pertikaian atau perbedaan pendapat yang melahirkan pertengkaran kedua belah pihak, antara pekerja dengan pekerja lain atau antara perusahaan dengan pekerja. Itu terjadi dalam dunia kerja gitu. Nah, dalam dunia kerja tentu ada si pemberi kerja dan si pekerja. Nah, untuk agar tidak melebar, maka dalam buku ini dikategorikan perselisihan hubungan industrial itu dalam 4 kategori. Pertama, perselisihan mengenai hak. Kedua, perselisihan mengenai kepentingan. Ketiga, perselisihan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keempat, perselisihan antar serikat pekerja satu tempat. Pertama, perselisihan hak. Menurut Sehat Damanik, perselisihan hak itu disebut sebagai perselisihan yang normatif sifatnya, karena artinya perselisihan normatif itu objek sengketanya itu sebetulnya sudah diatur dalam suatu peraturan atau dalam undang-undang. Salah satunya adalah terkait tentang hak. Terkait tentang hak tentu semuanya itu telah diatur dalam undang-undang. Maka sifat perselisihan hak adalah perselisihan normatif. Kedua, perselisihan kepentingan. Nah, perselisihan kepentingan ini menurut Sehat Damanik itu bersifat tidak normatif, karena biasanya perselisihan tersebut terjadi di luar peraturan yang ada, di luar undang-undang yang ada. Salah satu contoh yang saya dapatkan dalam buku ini adalah misal si perusahaan, si pengusaha atau si pemberi kerja itu ingin melakukan pembuatan seragam kerja dengan tanpa kompromi dengan si pekerja. Nah, sedangkan si pekerja itu sebetulnya tidak sepakat adanya pembuatan seragam kerja, apalagi biaya tersebut misalkan dibebankan kepada si pekerja, yaitu dipotong gajinya untuk melakukan pembuatan seragam ini. Nah, hal tersebut barangkali di pihak pengusaha ada kepentingan tersendiri dalam pembuatan seragam kerja tersebut, dan si pekerja pun jelas ada kepentingan karena gajinya dipotong gitu untuk membuat hal-hal yang sebetulnya tidak diatur dalam undang-undang gitu. Itulah yang menjadi perselisihan kepentingan biasanya. Lalu yang ketiga, perselisihan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, PHK ini sering terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Artinya, kalau salah satu pihak itu si pemberi kerja bisa melayangkan PHK kepada pekerja apabila si pekerja tersebut memang sudah memenuhi kriteria untuk di PHK. Misalkan sudah berumur gitu, umurnya sudah masuk pensiun, masa pensiun, terus atau si pekerja terus berulang melakukan kesalahan gitu. Dan sebaliknya, si pekerja pun bisa melayangkan permohonan PHK kepada si pemberi kerja apabila si pengusaha atau pemberi kerja itu
melakukan banyak kesalahan atau sewenang-wenang lah kepada si pekerja. Nah, namun hal tersebut mempengaruhi pesangon yang akan diberikan kepada si pekerja. Jika PHK tersebut dilakukan secara sewenang-wenang oleh si pemberi kerja, maka pesangon itu sesuai peraturan yang ada harus diberikan lebih besar kepada si pekerja. Sebaliknya, jika PHK tersebut memang sudah sepatutnya dilayangkan atau jelas alasannya, maka pesangon tersebut bisa ditekan serendah-rendahnya untuk diberikan kepada si pekerja nantinya. Nah, lanjut ke bahasan selanjutnya terkait dengan aspek hukum perdata dalam hubungan industrial. Sehat Damanik menjelaskan ada dua perbuatan perdata dalam hubungan industrial yang bisa dikenakan ada dua perbuatan dalam hubungan industrial yang bisa dikenakan sanksi perdata maksudnya. Pertama terkait dengan wan prestasi. Wan prestasi jelas melanggar janji gitu. Tidak sesuai kesepakatan di awal. Misalkan dalam kesepakatan tertulis di awal si pemberi kerja memberikan janji dalam 3 bulan si pekerja ini akan diberikan mobil dinas jika dia sudah bekerja lebih dari 3 bulan. Pada waktunya sudah lebih 3 bulan, si pemberi kerja itu tidak memberikan mobil dinas tersebut gitu. Ya artinya si pemberi kerja tersebut sudah melakukan wan prestasi. Nah, itu. Kedua, terkait dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu didasarkan pada adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tidak diatur dalam perjanjian. Misalkan lagi-lagi saya baca dalam buku ini, misalkan si pekerja tidak puas dengan hak-hak yang diberikan oleh pemberi kerja, misalkan pesangon kurang atau bukan pesangon, misalkan tunjangan tidak diberikan atau gaji lembur tidak diberikan. Pada akhirnya di suatu hari si pekerja ini seluruh pekerja melakukan demonstrasi, yang dimana demonstrasi itu berakhir dengan kericuhan, merusak fasilitas pekerjaan, merusak fasilitas tempat kerja maksud saya, yang itu jelas-jelas melanggar hukum, tidak dibenarkan oleh hukum gitu. Nah, itulah bisa kita sebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja. Selanjutnya kita masuk aspek pidana dalam hubungan industrial. Aspek pidana itu kenapa ada dan penting dan selalu ada dalam hubungan industrial? Karena memang kejadiannya jelas selalu ada gitu. Ya sering kita lihat misal seperti pencurian dalam kerja, terus perkelahian dalam kerja, penganiayaan atau bahkan pembunuhan pernah terjadi dalam pelaksanaan hubungan industrial itu sendiri. Selain itu, pidana itu sanksinya memang dianggap atau dipandang efektif untuk menekan terjadinya tindakan yang melanggar aturan perburuhan. Selanjutnya terkait dengan proses penyelesaian kasus pidana ketenagakerjaan. Tahapan-tahapannya adalah pengaduan atau pelaporan atas suatu tindak pidana itu ditujukan kepada bagian pengawas kantor dinas tenaga kerja setempat sebagai penyidik PNS nantinya. Jika bukti sudah cukup, penyidik tersebut menyerahkan berkas perkara kepada JPU. Lalu JPU memeriksa dalam pemeriksaan persidangan. Ketika alasan sudah cukup bukti, maka JPU bisa melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan. Pada akhirnya di pengadilan bersidang biasa, tergantung persidangan pidana umum atau khusus atau persidangan pidana umum atau khusus sampai putusan. Nah, yang menjadi fokus bahasan kita di sini adalah tentang penahanan. Jika yang saya baca dalam buku ini, jika si terduga pelaku didakwa di atas 5 tahun, maka terduga pelaku harus dilakukan penahanan. Namun jika terduga pelaku didakwa di bawah 5 tahun, maka tidak wajib dilakukan penahanan. Namun untuk memitigasi terduga pelaku melarikan diri ke luar negeri, si pelapor
dapat melayangkan surat surat pencekalan kepada bagian imigrasi untuk dilakukan atau pelarangan kepada terduga pelaku melakukan apa eh, apa keluar negeri gitu. Selanjutnya itu ada kelembagaan penyelesaian hubungan industrial. Di sini ada sebetulnya ada 3 lembaga. Yang satunya itu bipartit. Menurut saya ini adalah bukan lembaga ya, karena bipartit itu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, si pekerja dengan perusahaan. Si pekerja dan si perusahaan melakukan kompromi sampai menemukan titik temu atau solusi sampai selesai. Jika itu tidak selesai dalam kedua belah pihak, komprominya itu tidak selesai, maka kedua belah pihak bisa melakukan penyelesaiannya ke pihak ketiga melalui lembaga konsiliasi atau arbitrase gitu. Nah, jika kedua belah pihak tersebut tidak mau memilih kedua lembaga tersebut, maka wajib dilakukan mediasi. Mediasi itu wajib jika kedua belah pihak tidak mau memilih antara konsiliasi atau arbitrase. Barangkali itu yang dapat saya jelaskan dalam bab 8 buku bahan ajar Fakultas Hukum tentang hukum ketenagakerjaan, tentang terkait perselisihan hubungan kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.